Hello guys, jumpa lagi di channel saya, Om Pais Vlog. Mudah-mudahan sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini masih tetap membicarakan Royal Q, aplikasi robot untuk trading. Dan di video kali ini pula saya akan mencoba kasih tutorial atau penjelasan bagaimana caranya kita men-setting koin di Royal Q agar tidak nyangkut. Karena banyak keluhan belakangan ini ya, orang-orang yang atau kita-kita lah yang masih pemula yang menggunakan Royal Q kebanyakan itu meniru orang lain tanpa tahu di mana kita bisa melihat dan bagaimana cara memastikan koin apa yang bagus saat ini kita open posisi atau kita mulai trading ya. Nah, karena banyak orang ya belakangan ini, pada umumnya di grup-grup Royal Q orang-orang itu nanyain ketika ada seseorang yang share profit segini nih, saya baru sekian jam atau baru 1 hari aktif profitnya udah segini. Lalu kan banyak orang yang nanya, Pak, koin apa Pak yang diaktifkan? Lalu dengan modal berapa? Nah, lantas si orang yang share tersebut bilang bahwa dia aktifkan koin ada, misalkan ya, misalkan dia aktifkan koin ada. Lalu si orang-orang yang menanya tersebut, yang bertanya tersebut, lalu meniru aktifkan koin ada, padahal koin ada tersebut udah di level tertinggi harganya. Otomatis ketika dia aktifkan, otomatis lantas si koin ada tersebut turun harganya, makanya jadi nyangkut lebih dalam ya. Nah, untuk mensiasatinya atau untuk mengakalinya tetap kita harus tahu ya, kapan kita saat yang bagus untuk mengaktifkan koin-koin di Royal Q. Caranya untuk melihatnya seperti ini ya. Kita lihat di Binance, kita buka Binance. Ini untuk menentukan koin mana aja yang layak kita untuk buka posisi saat ini. Ini akun Binance, di bawah ada pasar ya, klik pasar. Lalu di atas ada favorit, ada spot, ada future, ada zona. Klik spot ya. Klik spot, lalu ada USDT, klik USDT. Kenapa klik spot? Karena di Royal Q kita melakukan trading hanya di fitur dompet spot ya, bukan di future atau di yang lain. Lalu kita klik USDT. Kenapa klik USDT? Karena di Royal Q juga si koin-koin itu akan ditukar menjadi koin USDT. Nah, di sini kita bisa pastikan ya koin mana aja yang layak untuk kita aktifkan saat ini. Oke, di sini ada misalkan ya, kita bisa lihat ya persentase di sini yang warna hijau ini berarti koin-koin tersebut udah naik ya, yang warna hijau. Tapi yang warna merah, koin-koin tersebut harganya lagi turun. Anda bisa pilih salah satu koin, mau yang pasarnya udah naik atau pasarnya sedang turun. Pastikan ya, kalau misalkan pasarnya sedang turun, pastikan yang turunnya udah besar, jadi kita bisa serok di harga terbawah. Saya contohkan di koin, misalkan koin BAT ya, BAT, kita klik saja BAT. Nah, ini juga harganya masih di bawah nih ya, dan pergerakannya masih naik. Ini harga tertingginya di atas itu 1,1026, sementara harga sekarang 1,0026, 1,0026 tadi ya. Ini terus berubah ya, dan ke harga paling rendahnya itu 0,9587. Atau Anda pun bisa aktifkan koin yang sudah hijau, sudah naik harganya ya, atau sedang naik harganya. Saya contohkan di sini koin Algo. Langsung saja klik Algo. Kita lihat ya potensinya seperti apa. Klik Algo. Oke. Di sini kita lihat harga sekarang 1,8432. Lalu harga tertingginya itu 1,8619, harga tertinggi dalam 24 jam ya. Harga terendahnya 1,7540. Nah, dan kita lihat di grafik algonya itu masih di
bawah ya, masih di bawah pergerakannya dan masih berpotensi naik sampai atas ini ya untuk hari ini. Tapi untuk besok itu lain lagi ya, kita bisa lihat lagi besok seperti apa. Tapi intinya untuk hari ini koin Algo ini bagus untuk kita buka posisi atau kita memulai trading di koin Algo. Oke ya, langsung saya contohkan bagaimana cara men-settingnya. Sekarang kalau Anda bingung cara settingnya gimana Pak? Oke ya, kita lihat seperti ini aja ya. Untuk cara settingnya ya seperti biasa aja ya, tergantung settingan mau kita buat seperti apa. Tapi di sini kita bisa akalin agar kita tidak membeli di harga mahal. Oke, seperti ini ya. Tadi ada koin Algo, kita klik aja Algo, langsung saja kita aktifkan. Pengaturan transaksi, klik. Lalu di sini kita bisa isi resit. Ya, terserah Anda sih ya, tergantung modal Anda berapa. Resitnya kalau saya mau resit, oke lah, cukup aja ya 20, dan di sini batas panggilan marginnya kita bisa bikin layer pendek atau bisa layer panjang. Kalau saya bikin 5 aja ya. Mantap. Oke, saya bikin 5. Lalu ini rasio keuntungan akan mengambil keuntungannya di berapa persen. Nah, saya bikin 1% aja. Anda terserah ya mau bikin berapa persen. Kalau pingin lebih besar untungnya, Anda pakai berapa persen aja. Lalu di seluruh take profit callbacknya saya isi 0,01, dan di sini saya isi 0,01 juga, dan di bawah panggilan balik take profit subpositionnya ini ya, ini saya bikin 0,2. Nah, ini untuk layer 5 ke atas. Di sini ada Sabin mode. Oke. Lalu tinggal klik konfigurasi margin. Nah, di sini kita tentukan di berapa persentase ya. 3,5, 5,5. Oke, yang ini saya isi 3,8 lah. Yang ini ya 3,8, agak nggak terlalu jauh nyeroknya ya. Lalu 4,5, lalu 5,5, lalu 6,5. Dan di waktunya ini kita bisa rubah juga, tergantung ya. Kalau aset Anda banyak, Anda bisa isi sesuka Anda. Misalkan ketika turun harga dia akan mengambil dana kita mengambil modal lagi. Si robot tersebut akan mengambil modal lagi berapa kali ya dari resit yang kita awal di first buy mode-nya itu tadi kan 20 ya. Kalau misalkan kita isi satu waktu, berarti dia akan mengambil satu kali, yaitu $20 atau 20 USDT. Kalau kita ini isi menjadi 2 kali, otomatis jadi 2 kali 20 jadi 40. Nah, kalau di sini saya isi satu saja. Bagusnya sih semakin besar kita semakin banyak ya. Itu yang lebih aman sih. Misalkan ya ini ya, saya isi 4 kali dah. Jadi ketika turun 3,8%, dia akan menyerok lagi 20 kali 4 yaitu 80. Jadi akan semakin besar ya. Lalu di sini saya isi misalkan ya 4 kali juga nggak apa-apa lah. Atau lebih besar sih lebih bagus ya. Akan minusnya akan lebih kecil nantinya. Misalkan 6 lah. Oke, di sini ketika turun 5,5% saya isi 8. Ini lebih besar lebih bagus ya, tentu mengurangi min ini. Sebetulnya harusnya itu lebih 2 kali lipat banyaknya. Semakin turun harganya, kita isi lagi semakin besar modalnya agar minusnya selalu makin kecil ya. Lalu di 6,5% ini saya isi 16. 16 kali 20 nah 300. Nah, dengan total seperti ini perlu modalnya besar ya. Otomatis ketika robot minusnya sampai 6,5, kita harus menyediakan 16 kali 20 belum yang lainnya ya. Anda hitung aja berapa USDT yang bisa kita perlukan di settingan seperti ini. 1, 4, 5, 5 tambah 6, 11 ya. 11 tambah 8, 19 tambah 16 jadi 35 ya. 35 kali 2 berarti totalnya 700 USDT ya dengan settingan seperti ini.
kita harus siapkan 700 USDT. Oke ya. Kalau Anda pingin yang kecil-kecil aja ya tinggal Anda ini ya. Sepertinya sih bisa diakalin ya agar ketika lalu konfirmasi dan kita aktifkan, kita klik menyimpan ya. Klik menyimpan. Nah, di sini ada barusan ya harganya, harga sekarang tuh harga 18537. Bisa kita akalin agar koinnya tidak nyangkut. Maksudnya setelah sell, robot tidak langsung beli. Dia akan menunggu harga kembali ke 1,837 baru dia beli lagi. Karena kalau udah sell otomatis harganya udah tinggi. Dan ketika udah tinggi otomatis harus lebih tinggi lagi agar bisa sell lagi. Nah, kita akalin di sini bisa kita selalu beli di harga ini 1,8516 atau Anda mau diaktifkan di harga berapa ya terserah, tinggal diisi aja. Misalkan ini ya. Nah, ini ada harga, tinggal Anda turun aja ke bawah. Harga beli prasetel pertama. Nah, kini kita diisi 1,815 ya tadi ya. Oh bentar ya. 1,8506. 1,8506. Oke, lalu klik menentukan. Nah, dengan seperti ini langsung saja kita aktifkan ya. Aktif dan menentukan. Nah, algo ya. Sini saya pasang strategi siklus ya, circle ya. Lupa tadi belum dibenerin. Oke. Nah, di sini algo. Ini ya masih min ya. Masih min 0,11. Kalau nanti naik sampai 1% dia otomatis sell. Setelah sell dia tidak akan langsung beli lagi. Karena kita ada prasetel tadi ya. Ada prasetel dengan harga berapa, kita harus beli lagi. Si robot akan beli lagi. Nah, misalkan ini udah biru ya. Nanti ketika sudah sell satu kali, dia tidak langsung beli lagi. Dia akan menunggu di harga tadi ya, harga prasetel pertama tadi. Intinya setelah harga kembali ke 805 ya tadi ya, kalau nggak salah sih. Nah, 1,805 dia akan mulai beli lagi. Kalau harganya belum sampai di 1,805, dia akan berhenti, akan diem, tapi aktif. Aktif tapi diam, belum beli lagi ya, belum mulai trading dari awal. Nah, itu kemungkinan untuk nyangkut itu kecil ya. Jadi Anda bisa isi di prasetel pertama tadi ya. Oke, saya contohkan lagi di koin yang lain. Misalkan di Apax, ini kita bisa isi di sini berapa USDT atau di harga berapa kita atau si robot akan membeli awal. Oke ya, itu adalah settingan untuk mensiasati agar koinnya tidak nyangkut lebih dalam. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semua. Dan terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.